Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum ya, penarikan energi secara acak, jadi bisa resonate bisa tidak. Ada yang total resonate, ada yang tidak sama sekali. Ambil pembelajaran ya kalau tidak resonate, karena itu artinya bukan energi kamu ya. Kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ya. Mungkin kali selama ini nggak ada kepastian, nggak ngerasa ada tanda-tanda itu ya, hanya ya jalan-jalan aja, ya ngubungin aja, tidak tanpa ada kejelasan bahwa hubungan ini mau kemana, seperti itu ya. Oke, ngopi ya ngopi aja gitu. Nah, kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ya, kita lihat ya. Kalau bisa jangan di skip agar energi kalian tetap tercurah dan sampai tebaran kartu ini sehingga resonate ya. Ada seven of cup ya, ada yang disebut mempunyai pilihan lain atau banyak pilihan. Kalau kasarannya tuh disebut dengan nama player, playgirl atau playboy. Suka tebar pesona orang ini, atau memang bakat kayak gitu ya. Gitu. Kita lihat lagi. Ternyata dia seorang player, orang yang banyak pilihan ya. Ada kekhawatiran di sini, ini tentunya entah dia entah kamu, tapi letakkan energi kamu ya di mana gitu ya, karena di sini terlihatnya ada kekhawatiran atau kebimbangan untuk memilih salah satu, atau kebingungan untuk memilih salah satu ya. Dia akan berusaha untuk bisa memilih dengan tepat dan benar, karena ini menyangkut dengan hubungan, dan hubungan sendiri menyangkut dengan masa depan ya, enggak ya kan ya gitu. Jadi dia hati-hati, atau ada kebimbangan atau ada kebingungan, kekhawatiran salah pilih gitu, soalnya dia kan banyak pilihan gitu ya. Namanya player ya banyak pilihan, tetapi seorang player juga manusia yang manusia juga yang mempunyai harapan seandainya mendapatkan pasangan, juga pasangan yang tepat gitu ya. Saat ini dia lebih mengisolasi diri, lebih banyak menyendiri, merenung ya, merenung karena mungkin udah waktunya dia menentukan sikap untuk mengambil suatu keputusan siapa yang harus jadi pendampingnya, atau yang harus dia kasih kepastian dan penjelasan tentang hubungan ini ya. Enggak mungkin ya, dia akan menawarkan cinta. Ini kita berbicara tentang energimu dan energi dia. Dia akan menjatuhkan pilihan kepada dan akan menawarkan cinta ke kamu. Ternyata seperti itu, kejelasannya sudah mulai terlihat ya. Orang cinta itu banyak, tetapi untuk tujuan ada enggak gitu. Dia menawarkan cinta ke kamu, tetapi sebetulnya dia ada beban tanggung jawab. Ini kalau kamu berpacaran atau kamu menjalin hubungan dengan orang yang lahir sulung atau lajang, artinya dia seorang tulang punggung keluarga saat ini ya. Makanya belum berani dia memberikan kejelasan. Di lain dia juga banyak yang sayang, banyak yang suka. Di lain dia juga banyak pilihan. Dia memang juga ada kebimbangan, dan dia di sini akan berusaha untuk yang terbaik, karena dia sendiri menyadari bahwa dia juga punya beban tanggung jawab dengan keluarganya. Kalau dia sulung dan lajang, dia seorang tulang punggung terhadap adik-adiknya atau ibunya. Tetapi kalau dia seseorang yang mempunyai apa namanya ya, kalau single parent gitu ya, dia mempunyai tanggung jawab juga seperti itu ya, seperti itu. Cinta sih sama kamu, dia akan menawarkan, bahkan akan menjatuhkan pilihan ke kamu, tapi ada kekhawatiran ya, yang menyebabkan itu semua punya kebahagiaan cinta yang banyak buat kamu. Terkadang dia juga ngerasa sangat rindu yang tiada tara, tetapi gimana caranya menyampaikan, karena dia sendiri juga banyak pilihan kan. Nggak mungkin
langsung salah langsung menjatuhkan aku sayang kamu atau aku cinta kamu, mau nggak kamu. Belum, dia pasti harus benar-benar mencari seorang yang bisa diajak dalam keadaan apapun, apalagi dia seorang yang mempunyai beban tanggung jawab seperti itu. Apakah kamu mau? Nah, kembali ke kamu, ya. Di sini kebahagia saat bersama kamu, bahagia sekali. Dia merasa menemukan soulmate, ya, menemukan pasangan yang cocok itu untuk kamu. Walaupun dia seorang player, tapi kan dia tetap juga harus memilih yang tepat untuk pasangan hidupnya gitu, tidak coba asal-ngasal gitu ya kan, ya. Dan dia ingin hubungan sama kamu ini sukses, ya. Jangan malah menjadi lebih parah gitu. Misalkan sekarang dia dalam keadaan beban tanggung jawab, dalam keadaan ya masih sendiri, atau dalam keadaan sudah tidak di menengah ke bawah gitu, bukan di atas rata-rata gitu, terus kenal sama kamu, dia nggak mau, malah menjadi sebuah penderitaan buat kamu, apalagi buat dia melihat kamu yang dia cintai nggak bahagia gitu, ya. Dia ingin membahagiakan kamu, dan dia mau di hubungan ini tanpa sebuah amarah atau emosi atau kebohongan. Dia ingin di hubungan ini pure betul-betul karena cinta, tanpa memandang apapun. Artinya kamu harus menerima dia apa adanya, itu diantaranya itu. Nah, tetapi kalau dilihat dari tebaran kartu ini sendiri, dia memang akan menjatuhkan pilihan ke kamu. Nah, tetapi dia juga perlu memfilter kamu, apakah kamu bisa menjadi teman suka dan duka gitu. Karena teman suka itu banyak, tapi teman duka tidak ada. Kalau kamu punya banyak uang, kamu punya kemewahan, pasti orang banyak berteman sama kamu. Tapi kalau kamu dalam keadaan terpuruk, nggak ada, kecuali orang yang memang betul-betul mencintai kamu. Nah, disinilah dia letaknya, ingin mencari seorang pasangan yang menerima dia apa adanya. Tidak ada orang masa lalu ya di sini. Artinya dia masih lajang. Kalaupun dia single parent, itu sudah masa lalunya sudah lewat gitu, sudah nggak ada lagi masa laluan gitu, ya. Itu yang dia ingin sampaikan ke kamu, tentang yang kamu harus tahu tentang kejelasan dan kepastian, ya, seperti itu, tentang orang yang kamu pikirkan gitu. Kita lihat lagi ya. Ya, jangan sampai harapan dia, jangan sampai ada kesalahpahaman, ada pertengkaran, atau disebut namanya beda prinsip. Kalau bisa, menurut dia itu sebuah hubungan itu harus mempunyai tujuan itu beda ya, beda pendapat, tapi tetap satu tujuan gitu. Ibaratnya kalau Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu kan, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu mensejahterakan orang Indonesia, umat Indonesia, masyarakat Indonesia, ya. Ibaratnya makan singkong bareng, makan nasi bareng, makan di restoran bareng, suka dalam duka. Dan dengan seiring berjalannya waktu, nanti semuanya akan menjadi benar-benar lebih baik dan lebih baik hubungan ini. Nah, ini adalah kejelasan yang kamu dapatkan melalui tebaran kartu ini tentang seseorang yang kamu pertanyakan, ya. Dan kepastiannya ada jenjang pernikahan di sini akan terjadi, ya. Akan ada jenjang pernikahan, artinya hubungan ini memang benar-benar ada tujuan, ya. Dan peluangnya banyak, karena hubungan ini dilandasi oleh rasa cinta kasih yang tulus, terutama dia, karena dia yang menjadi tema di sini. Tetapi ini bisa energinya terbolak-balik. Kalau kalian kurang detail, silahkan personal reading. Ini kita ngambil dia, tetapi energi boleh kamu letakkan dimanapun, ya. Ini energi dia atau energi kamu gitu, ya. Saling membutuhkan, ya, manipulatif dalam hal positif, ya. Karena sebuah hubungan sendiri itu dengan ideal, dengan rasa saling dan saling di sini yang terlihat adalah saling membutuhkan atau membutuhkan, ya, seperti itu, ya.
dan harus berani jujur, berani mengatakan apa yang di pikiran kamu. Jangan cuman dipendem saja. Kalau nggak setuju ya boleh kamu sampaikan, karena apa, hubungan sendiri itu adalah tidak ada rahasia. Kalaupun misalkan ada, itu kamu harus mengerti, karena tidak semua harus disampaikan, tetapi harus kita mengerti, seperti itu ya. Oke, di sini ada energi Scorpio juga. Di sini terlihat ada energi Aquarius ya, ada energi Aries juga, ada energi Virgo, ada energi Pisces ya, ada energi Pisces juga. Di sini ada energi Aquarius kuat sekali, ada energi Sagittarius ya, ada energi Virgo juga ada. Kemudian di sini juga ada Pisces kuat sekali ya, dan ada energi Aquarius sudah dikatakan ya, kuat sekali juga ya. Di sini terlihat ada juga energi Capricorn seperti itu ya. Oke sahabat ya, jadi apa sih sebetulnya kepastian dan kejelasan ini, semoga bisa membantu kamu, dan mudah-mudahan ini adalah energi kamu, artinya resonate ya, seperti itu ya. Jangan dijeda kalau ada iklan, agar tidak terputus energi kalian yang terkoneksi di sini dengan aku. Tentang lope, tentang rasa cinta, tentang rasa sayang, tentang sebuah keinginan menyampaikan perasaan sayang atau perasaan cinta ya. Cinta itu cuma sekedar istilah ya, itu adalah pengembangan daripada sayang, untuk saling memiliki. Tapi makanya kalau tingkatan sayang sama cinta itu menurut Gondes tuh memang sayang dulu baru cinta, tapi cinta itu kayak sudah memiliki gitu ya, kadang-kadang karena sudah merasa cinta saling gitu, terus berkomitmen, terus saling mengatur gitu ya. Tidak, kalau sayang itu walaupun nanti putus ya tetap sayang, tapi kalau cinta, kalau sudah putus ya nggak ada namanya cinta kok. Nggak langsung putus, bisa baikan. Kalaupun ada baikan ya paling ya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya kan. Ada pesan karmik tentang sebuah karma ya, karmik message, atau pesan perbuatan, atau pesan tentang karma yaitu perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut ya, dinamakan dengan karma pala. Kemudian sementara akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut disebut karma vipaka. Makanya jangan menebar keburukan kalau kamu ingin menuai kebaikan, karena apa yang kita tebar itulah yang kita dapatkan, seperti itu ya. Itu pesan perbuatan ya. Kamu kalau nggak mau dikecewakan, jangan pernah mengecewakan orang, karena apa, hukum karma atau tebar tuai itu masih berlaku selama dunia ini masih berputar. Sejauh kamu sembunyi dimanapun, pasti suatu saat kamu akan membayarnya, seperti itu ya. Ada burden of thirst ya. Di sini dimaksudkan adalah tentang sebuah beban air mata ya. Jangan sampai ada air mata, makanya jangan suka menutupi atau merahasiakan sesuatu. Kalau memang waktunya harus kamu sampaikan, walaupun pahit sekalipun gitu. Jujur itu pahit ya, tapi endingnya ya kita yang merasakan lebih tenang, seperti itu ya. Di sini ada reproach ya. Jangan saling mencela. Hubungan itu bukan ajang saling mencela atau saling memojokkan atau saling menunjukkan rasa kelebihan, tapi untuk saling melengkapi. Kekurangan kamu dilengkapi dengan kelebihan dia, dan kekurangan dia kamu lengkapi dengan kelebihan kamu. Jadinya begini, sempurna kalau cuma satu orang itu nggak ada. Sempurna itu terjadi karena dua orang yang saling melengkapi, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat kartu pesan terakhir repression, atau disebut dengan
represi ya, represi, lebih ke represi. Istilah yang digunakan dalam psikologi untuk mewakili proses seseorang secara tidak sadar untuk mengusir atau perasaan improve ya, atau ingatan yang tidak diinginkan. Jadi kalau memang nggak inginkan, kalau cinta tapi ya itu harus bisa bersikap bijaksana, tidak harus disampaikan, tetapi kamu tidak harus kamu sampaikan, tetapi dia seharusnya mengerti. Misalkan kamu ada sedikit ketidakcocokan yang sebetulnya sangat mengganggu pikiran kamu, ya itu kayak suatu proses ya, dimana kamu dengan tidak sadar itu nggak usah diingat-ingat lah, buang aja lah, secara nggak sengaja tuh karena kamu sayang, jadi seperti itu. Sebetulnya itu tidak bagus juga sih, tetapi ini banyak dilakukan untuk menghormatin pasangannya gitu ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bisa bermanfaat. Semua sudah Gondes sampaikan ya tentang kejelasan dan kepastian yang akan segera kamu tahu ya. Ini semoga bisa menjadi sebuah kejelasan bahwa seseorang yang kamu pertanyakan selama ini tuh seperti ini loh kejelasannya. Jadi kalau kamu mau mengambil sebuah keputusan, ambillah, tetapi jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, atau menyerahkan semuanya padanya. Tapi kita tetap diwajibkan usaha, karena usaha saja tanpa doa disebut namanya kesombongan. Tapi doa saja tanpa berbuat atau tidak dengan usaha disebut namanya kesia-siaan. Harus balance ya. Kita akan ngambil 5. Oke, kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu. Kosong ya, nggak ada pesan ya. Pesan pertama kosong. Kita akan ambil pesan selanjutnya untuk kamu yang menonton video ini. Ada di sini terlihat ada tetap tegar pesan apapun, dalam keadaan apapun, maka selalu bersyukurlah dalam keadaan apapun. Artinya tidak akan menyesali apapun tentang kegagalan, tetapi tetap akan berusaha untuk bisa mencapainya atau mengejarnya, karena itulah hakikat hidup ya. Jangan putus asa. Jalani hidup ini dengan semangat. Oke, iya, harus dengan semangat kayak Gondes nih, semangat terus, kecuali kepepet kepepet males gitu ya, itu kan namanya juga kepepet. Tapi akan berusaha untuk selalu semangat. Mana ini wadahnya? Nah ini bukan, kok Gondes gak lihat? Ini dia. Agak keselat hati ya kamu yang liatin. Gondes sendiri juga bingung. Lupakan dia. Kalau memang nggak masuk di hati, atau memang kamu tidak menginginkan lagi, bukan nggak menginginkan, memang belum ada kesepakatan karena kamu sudah lelah mungkin ya, karena kejelasan belum pernah kamu dapat ya. Setelah menonton video ini baru dapat kejelasan, tapi kamu sudah merasa jenuh atau putus asa, kosong ya. Artinya pesan ini sudah cukup terjabarkan ya, dan cukup jelas. Jadi tetap jadikan sebagai clue saja, motivasi saja, antisipasi saja, jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Tetap bertahan atau berdoa dalam segala keadaan, atau bersyukur dalam segala keadaan, karena doa itu dahsyat. Dan tetap bersyukur ya, bersyukur terus, jangan pernah lelah, karena bersyukur itu ibaratnya kamu itu berterima kasih karena telah diberikan yang terbaik, seperti itu. Dan jangan melampaui batasan kalau menjalin sebuah hubungan, karena sesuatu yang menjalin hubungan dengan berlebihan itu biasanya tidak bagus endingnya gitu ya. Oke, tetap berjalan dari kebenaran, tetap menyerahkan apapun di dunia ini karena Sang Pencipta, dan bermohon pada Sang Pencipta, dan tetap mencintai Dia karena Allah ya. Oke. Ada kesan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.